Selamat siang teman-teman semua, kembali lagi di acara Diary Mahasiswa, tepatnya mahasiswa bercerita. Bersama saya Kartika, di selama 30 menit ke depan kita akan mengulik kisah mahasiswa yang sebentar lagi akan saya datangkan di studio ini. Siapa dia? Langsung saya panggil Iva Hairunisa. Halo Iva. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah. Sudah lama sekali kita berjumpa. Iya, sudah lama sekali ya. Pandemi corona. Oke, Iya. seperti itu. Jadi pemirsa, sudah hadir di sini teman saya dulu ya. Kita 3 tahun di SMK Negeri 2 Kota Magelang. Jadi Iva ini adalah seorang mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta. Jurusan Pendidikan Seni Tari. Hebat sekali. Jadi saya akan mengulik bagaimana kehidupan seorang mahasiswa seni tari yang berkecimpung di dunia tari Indonesia, tari tradisional apa ya, tari tradisional. Jadi Iva ini adalah seorang penari tradisional yang melanjutkan kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta. Sejak kapan kamu suka menari? Awal mula saya suka menari itu dari TK. Dari TK sudah suka? Dari ada acara. Itu awalnya itu ada acara nikahan. Terus membutuhkan orang buat menari. Nah, kakak saya itu kan penari. Ya. Semua keluarga saya berasal dari penari juga. Oke. Makanya kakak saya mengajak saya diajari tari. Itu pertama kali tari lilin. Tari lilin yang seperti apa? Tari lilin itu yang menggunakan media lilin, okay. kasih ke tangan. Jadi digini-gini seperti itu. Iya, seperti itu. Ya. Nanti saya diajari, oke? Iya, betul sekali. Lanjut kisahnya. Itu berawal dari itu ya. Kemudian diajari tari lilin itu, terus kita pentas. Dari situ kakak saya kayaknya punya firasat yang baik maksudnya. Menyukai tarian kamu seperti menyukai tarian saya. Dari situ saya diajari tari terus. Setiap pentas saya diajak kayak pensi, terus ada acara Agustusan. Kalau dari kecil kan acara Agustusan dulu ya. Nah, berawal dari itu. Oke, berarti kakak kamu itu mengembangkan bakat kamu ya. Jadi bakat kamu yang sebelumnya belum terasah, jadi kakak kamu mempunyai firasat yang wah, ini kok adik saya punya tarian yang bagus. Angle tubuhnya juga bagus untuk seorang penari. Jadi kakak kamu menyuruh atau gimana? Menyarankan. Tapi karena saya juga emang suka sih ya. Setiap diajari tari tuh malah aku semangat. Yang semangat tuh sayanya itu. Jadi pas awal kamu diajak untuk menari tari lilin di hajatan orang itu, perasaan kamu seperti apa? Kalau kamu ingat? Masih ingat sih ya, karena itu pengalaman pertama kali. Itu rasanya awalnya malu malu karena pertama kali dilihat banyak orang gitu ya. Terus kita pertama kali pentas di atas panggung kayak gitu. Ya malu sih ada, tapi bangga karena juga dilihat, wow, dilihat banyak orang gitu. Terus ada orang tua juga yang lihat. Nah, itu berapa orang tari lilin awalnya? Berarti dulu itu 5 orang. Berarti kan masih kecil-kecil, sebetulnya lucu masih sekali kecil, ya. Ya masih umur 5 tahun 6 tahun. Berarti dari situ bakat kamu terasah sampai sekarang kamu mendalami hobi kamu ya. Hobi menari menjadi salah satu hobi dari seorang Iva Hairunisa. Oke, jadi kamu sudah bercerita tentang awal mula kamu menyukai menari, dan saya mau bertanya, kenapa kamu memilih kuliah seni tari? Apakah disuruh orang tua, atau ikut-ikutan teman, atau dari hati kamu sendiri? Kalau dari awal sih karena emang saya punya menari. Itu alasan pertama, tapi alasan yang lain tuh saya ada alasan lain. Apa itu? Itu karena salah satu teman saya, teman sebangku saya itu kan dia juga, kita sama-sama kayak bingung mau ambil jurusan apa nih, mau kuliah enggak. Ya udah kita coba daftar kuliah. Itu jalur SNMPTN. Itu jalur apa itu? Itu jalur lewat penilaian rapot. Berarti seleksi seperti itu. Seleksi dari penilaian rapot selama 3 tahun. Oke. Dari situ karena kita bingung, terus dia juga, saya kan iseng-iseng tanya, kamu mau ambil jurusan apa, di mana? Terus dia bilang di univ ini ambil jurusan olahraga. Jadi teman sebangku kamu itu dulu menyukai olahraga? Iya, seperti itu. Terus
saya tanya alasannya kenapa ambil jurusan olahraga, ya kan ini karena hobi, lebih enak kan kalau kuliah ambil dari hobi. Dari situ saya kepikiran saya pingin masuk jurusan seni tari yang merupakan hobi saya, seperti itu. Berarti langsung kamu diterima di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, apakah memilih jurusan pendidikan seni tari itu adalah pilihan pertama? Iya, tentu saja pilihan pertama. Berarti pilihan pertama jalur SNMPTN dan langsung diterima. Iya, langsung diterima. Cerdas sekali kamu. Ya, Selamat untuk Iva Herwisa. Tepuk tangan. Terima kasih. Nah, kemudian kamu kan sudah memilih itu sebagai jurusan yang sekarang kamu geluti ya. Apakah di dunia perkuliahan kamu merasa kaget? Oh, ternyata teman-temanku banyak sekali yang bisa menari, dan kamu merasa minder atau seperti apa? Apa malah kamu semangat untuk melatih diri kamu lebih baik lagi, atau yang seperti apa? Awal mula itu awal mula masuk kuliah kaget Tentunya ya. Iya, soalnya teman-teman kan banyak yang dari luar Jawa. Dari luar Jawa banyak. Terus dari luar kota kan juga iya. Terus ada satu lagi yang dari luar negara, luar negeri. Berarti orang dari luar negeri mendalami tari tradisional Indonesia. Iya, tentu saja. Dengan berkuliah di Universitas Negeri Yogyakarta. Iya, ada satu teman saya. Bagus sekali. Dari situ saya terdorong lebih semangat. Wah, orang luar aja bisa tari Jawa. Masa saya tidak, gitu kan? Saya lebih semangat, setiap kuliah saya kayak termotivasi sendiri gitu. Jadi itu yang membuat kamu lebih semangat ya, malah nggak minder atau bagaimana? Nah, ada juga teman kamu yang cowok kah atau semuanya penari itu perempuan? Tentu saja ada yang cowok. Ada yang cowok, bagus sekali. Banyak cowoknya juga cowok. Berarti penari itu tidak memandang hanya wanita saja yang bisa menari. Tentu saja banyak tidak. sekali yang cowok. Iya. Kalau kamu bisa menyebutkan tarian apa saja yang pernah kamu tarikan selama hidup kamu, apa? Tentu saja banyak sekali ya. Kalau saya menyebutkan banyak sekali. Yang sering kamu tampilkan di pentas atau saat ujian? Tari gambyong. Itu yang sering saya tarikan karena emang itu buat tari menyambut para tamu, biasanya di acara hajatan seperti itu. Tari gambyong itu ditarikan satu orang atau banyak orang? Kalau kan satu, tapi kalau mau ditarikan banyak juga bisa. Berarti kamu biasa misalnya ada hajatan orang lain terus kamu diundang untuk menarikan sebuah tari gambyong, kamu langsung bisa ya? Iya, langsung bisa. Bisa kontak kita. Oke. Nanti ke kalian mencari seorang penari bisa kontak teman saya. Iya. Memasang tarif? Nanti ya. Ini juga akan aja. Japri ya. Iya, Japri. Nah, kemudian saya mau tanya nih. Kan banyak sekali ya orang itu banyak yang meremehkan tari. Banyak. Mereka lebih memilih untuk tari modern, tari dari luar daerah atau tari dari luar negeri dan sebagainya. Nah, kamu kan memilih sebuah tari tradisional. Iya. Apa pandangan kamu tentang orang-orang yang lebih menyukai tarian dari luar negeri daripada budaya sendiri? Seperti ini ya, tahu sendiri kan banyak yang di luar sana itu ingin mempelajari budaya kita. Kenapa malah kita yang di sini yang asli lokal sini, kenapa nggak malah membudayakan budaya kita seperti itu? Malah nggak melestarikan budaya kita. Padahal budaya Indonesia sangat banyak sekali ya. Banyak sekali tari-tari yang dapat kita saksikan begitu. Dilihat dari teman saya yang dari Malaysia, dia belajar tari. Iya, dari Malaysia. Dia belajar tari ke Indonesia, budaya Indonesia seperti itu. Ya, banyak sekali cerita-cerita yang dapat kita ambil dari seorang mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Dan setelah ini saya akan mengulik lebih dalam lagi tentang sosok yang satu ini, Iva Herwisa. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di Diary Mahasiswa, tempatnya mahasiswa bercerita. Lemonia, cemilan keluarga sehat, dapatkan hanya di toko-toko terdekat. Renyah. Kembali lagi di program Diary Mahasiswa, tempatnya mahasiswa bercerita. Masih bersama bintang tamu Iva Herwisa, mahasiswa pendidikan seni tari Universitas Negeri Yogyakarta. Iva, saya mau bertanya sama kamu, kenapa kamu memilih Universitas Negeri Yogyakarta? Kenapa saya memilih Universitas Negeri Yogyakarta?
Yang pertama itu karena pilihan orang tua. Jadi orang tua Menyarankan di sana. Universitas Negeri Yogyakarta. Iya, ditambah dengan dari orang lain, dari Dari guru orang tari saya SMK. Guru tari. Oke. Itu karena beliau alumni dari UNY, dia juga menyarankan saya kuliah di sana, seperti itu. Berarti guru kamu sudah mengetahui bakat kamu, lalu menyarankan untuk melanjutkan kuliah di Universitas Negeri Ya, Yogyakarta. seperti itu. Kenapa saat kamu sudah lulus dari SMK melanjutkan kuliah, kenapa kamu tidak memilih untuk bekerja sebagai seorang penari, tidak langsung bekerja sebagai seorang penari seperti itu? Tentunya masih kurang banyak pengalaman ya. Beda kalau kita nambah pengalaman dari perguruan tinggi itu beda. Kita dapatkan ilmu, kan ilmunya lebih bertambah juga kan. Kalau saya modelnya dari cuma sampai SMK, kan saya cuma dapat pengalaman pribadi saya. Mungkin karena saya menari di sana sini. Tapi kalau saya masuk perguruan tinggi kan pengalaman saya bertambah, dapat itu ilmu dari dosen, terus dari teman-teman yang dari luar daerah juga ya. Banyak sekali. Saya mau bertanya, apakah itu teman-teman kamu hanya dari suku Jawa? Tidak kan? Dari banyak sekali. Banyak sekali. Dari Kalimantan, ada Kalimantan, Sulawesi, NTT, Bali, NTB, ada. Berarti mereka sudah sangat berjiwa penari ya, seperti Iva Hairunisa. Oke. Lalu saya mau bertanya, biasanya seorang mahasiswa ini disulitkan dengan biaya kos, kehidupan di perantauan. Nah, kamu sendiri bagaimana kehidupan di Yogyakarta? Kehidupan di Yogyakarta biaya kehidupan gitu ya. Misalnya uang makan, apa kamu di sana memasak atau beli di angkringan atau seperti apa? biaya hidup di Yogyakarta dibilang murah juga tidak, dibilang mahal menurut saya juga tidak. Rata-rata lah seperti itu. Dengan biaya makan bisalah 10.000 dapat makan banyak ya. 5.000 juga udah dapat seperti itu. Tapi kalau untuk biaya kos di area Jogja itu termasuk mahal. Terutama yang dekat-dekat kampus itu mahal ya. Tapi fasilitas juga mendukung kan. Misalnya seperti jalan menuju ke kampus. Iya, tentu saja lebih dekat lebih mahal. Iya. Biasa. Lebih dekat lebih mahal. Lebih dekat lebih mahal ya, lebih bagus lebih mahal. Nah, bagaimana kamu memanajemen keuangan kamu selama kamu kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta? Saya masak bantu masak sendiri. Masak sendiri. Nasinya masak sendiri. Tapi kalau untuk sayur saya biasanya beli. Iya, beli. Tapi kalau saya yang bisa masak, misal kayak sayur sop, lagi ingin bikin masak sop, itu saya bisa bikin sendiri. Jadi pandai-pandai kamu untuk menghemat ya. Iya. Karena yang saya tahu kuliah di pendidikan seni tari ini kan mata kuliah praktik juga. Pastinya mengeluarkan biaya yang tidak sedikit kayak seperti itu. Apakah ada usaha sampingan kamu selama kamu berkuliah di Yogyakarta? Ada. Dulu saya sering bawa makanan. Ibu saya kan jualan seperti ya. Terus saya bawa dari Magelang makanan ringan mochi. Iya, mochi. Saya jual ke teman-teman saya gitu. Ada makanan lain seperti kayak onde-onde yang kecil itu ya, itu saya jual ke teman-teman. Terus teman-teman kamu juga memilih untuk membeli dagangan kamu. Jadi seperti itulah kehidupan seorang mahasiswa pendidikan seni tari. Nah, menari kan sudah menjadi hobi seorang Iva Hairunisa. Nah, apakah dari hobi itu kamu menemukan kesulitan-kesulitan saat kamu menari? Kalau kesulitan saja ada ya. Apalagi karena saya itu dulunya menekuninya yang tari Surakarta. Itu kan dibedakan. Tari itu ada berapa? ada di Jawa itu ada tari Surakarta sama tari Yogyakarta. Maksudnya gaya Surakarta sama gaya Yogyakarta. Nah, karena itu apa kesulitannya? Karena saya dulu itu sukanya menari yang gaya Surakarta. Jadi saya selama kuliah kesulitan di gaya Yogyakarta. Seperti itu. Karena memang banyak banget perbedaannya. Namun selama kuliah itu kamu masih bisa kan mempelajari keduanya? Ya, tentu saja tetap bisa karena dibantu dengan teman-teman saya yang dari Jogja. Pasti sudah join ya seperti itu. Nah, itu yang pertama adalah kesulitan membedakan ya. Bukan mempraktikan
tari gaya Surakarta, Yogyakarta. Oke. Apa ada kesulitan yang lain? Seperti kesulitan mendapatkan kostum, kesulitan mendapatkan alat make up atau seperti apa? Tidak sih ya, karena selama kita kuliah, misal kita tari yang membutuhkan properti, dari pihak kampus itu memfasilitasi semuanya. Oke. Jadi kita nggak kesulitan. Jadi dari properti, kemudian dari make up, panggung, semua disiapkan oleh kampus dan kita tinggal mempersiapkan diri kita untuk menari. Seperti itu. Nah, jadi menari itu berkuliah di Universitas Negeri Yogyakarta jurusan seni tari itu kan pasti ada mata kuliah praktik, juga ada mata kuliah teori. Nah, saat mata kuliah praktik, terutama di masa pandemi COVID-19, bagaimana tugas-tugas itu terrealisasikan dalam bentuk yang seperti apa? Yang praktik? Kalau untuk yang praktik, kita setiap minggu store gerakan kepada menari. Misalkan misalkan ini mata kuliah tari gaya Surakarta. Oke. Tari gaya Surakarta Putra. Itu tari sancaya. Sancaya. Saya tidak tahu sancaya seperti apa. Itu nanti setiap minggunya kita store gerakan berapa menit gitu. Kirim ke dosen, nanti dosen mengasih komentar, penilaian, memberikan penilaian evaluasi seperti itu. Misal kita kurang apanya seperti itu. Seperti itu. Jadi tugas akhirnya dalam bentuk tarian yang divideokan seperti itu. Video terus itu kalau itu yang gerak ya. Tapi kalau untuk yang misalkan saya ada mata kuliah tembang gitu kan. Ada tembang juga? Ada. Jadi kita juga store menyanyi nembang. Gitu, Coba kamu nembang sekarang. Saya malu ya. Kalau untuk tugas mah sudah langsung saja kita nembang. Oke. Itu nembang. Selanjutnya tugasnya seperti apa? Kalau yang mata kuliah praktik store gerakan, kemudian nembang. Gerakan itu maksudnya biasanya yang saya tahu ya, misalnya tari gambyong itu kan berapa menit seperti itu. Nah, dalam beberapa menit itu kan pasti ada beberapa gerakan. Nah, apakah kita store semua gerakan dalam satu tarian atau hanya gerakan-gerakan inti saja? Tidak. Jadi misalkan tari gambyong. Tari gambyong itu kan 10 menit. Misal 10 menit seperti itu kan. Minggu ini kita store 1 menit. Atau satu ragam. Banyak ada yang dosen yang bilang 1 menit dulu per menit, ada yang menyebutkan per ragam, setiap ragam. Berarti menari itu ada ragamnya? Iya, gerak itu dinamakan ragam? Iya. Oke. Selanjutnya itu dari kan tadi ada yang mengirim setiap ragam, setiap per menit juga ada. Jadi tergantung dosennya, beliau minta per minggu per menit gitu misal, tapi nggak semuanya langsung semua store satu tarian tuh enggak. Yang saya bayangkan itu kamu memiliki tugas untuk menarikan satu tarian seperti misalnya tari gambyong, berarti kamu dalam beberapa menit menarikan tari gambyong seperti tidak ya, proses satu ragam berarti ada perinciannya. Minggu ini apa, minggu besok apa, minggu besoknya apa, seperti itu. Kemudian untuk yang nembang itu biasa ya kita menyanyi ragam Jawa atau misalnya tembang itu kan tembang. Dosen itu minggu pertama mengirim rekaman beliau. Berarti dosennya memberi contoh ya. Berarti adil ya, dosen memberi contoh, mahasiswa juga menyanyikan tembang tersebut. Apakah ada kesulitan? Tentu saja ada gitu ya? Kan kalau nggak tatap muka itu emang sulit ya. Bagi saya emang sulit kalau nggak tatap muka, apalagi tembang. Meskipun kita orang Jawa, tapi untuk nembang seperti itu sangat susah. Apalagi teman-teman yang dari luar Jawa. Sungguh hebat sekali seorang Iva Hairunisa. Lalu apa lagi ya? Saya mau bercerita. Iva mau bercerita apa lagi di sini? Misalnya tentang teman-teman kamu yang misalnya ya saat ada pementasan, kemudian kita kan harus memiliki properti tadi, harus memiliki alat make up dan bagaimana kamu menghasilkan hal itu? Maksudnya gitu ya? Iya, maksudnya itu kan perannya sangat mahal ya. Make up saja yang satu set seperti itu kan sangat mahal, apalagi ditambah properti, ataukah properti yang kamu gunakan atau kostum yang kamu gunakan itu menyewa atau bagaimana? Dari make up dulu ya. Karena make up
saya juga dibantu sama orang tua. Orang tua juga memberikan orang tua saya sangat mendukung. beberapa, tapi ada juga yang setiap saya pintas uang saya sisihkan, kan itu dapat fee ya. Kita dapat fee, terus kita simpan, kita sisihkan berapa, itu buat pembelian make up berikutnya, seperti itu. Oh, seperti itu. Iya. Berarti tetap harus modal. Iya, itu harus modal sendiri. Oke, sangat menarik kalau kita kulik kehidupan seorang mahasiswa penari, maaf. Oke, sebentar, kita akan break sebentar, jangan kemana-mana, tetap di Diary Mahasiswa, tempatnya mahasiswa bercerita. Madam G, make up berkualitas dengan harga pas. Hanya dengan 39.000 Anda sudah mendapatkan paket sebanyak ini yang terdiri dari blusher, contour, eyeshadow, dan highlighter. Dapatkan di toko terdekat. Oke, kembali lagi di Diary Mahasiswa, tempatnya mahasiswa bercerita. Masih bersama mahasiswa pendidikan seni tari Iva Hairunisa. Nah, di segmen terakhir ini kita akan belajar tentang bagaimana teknik menari yang baik dan benar. Oke, tolong dijelaskan bagaimana teknik dasar kita sebagai penari harus mengetahui teknik itu. Iya, tentu saja ya, kita sebagai penari harus mengetahui teknik dasar menari. Di dalam Jawa itu kan dibagi dua. Ada gaya Surakarta sama gaya Yogyakarta. Oke, gaya Surakarta dan juga gaya Yogyakarta. Iya, seperti ya, kalau di Jogja, kalau ini tuh nyekiting. Coba saya praktikkan. Boleh. Seperti ini. Rocker. Jadi Oke, lanjut. Ini jangan kayak mau nyentil, tapi ini misal gini ya. Oke. Jari tengah sama ibu jari. Gini. Ya. Terus ini Iya, agak sedikit. Oke, sangat sulit sekali guys. Ini kaku sekali jari saya. Nah, seperti itu. Ini gaya Yogyakarta. Nyekiting. Iya. Biasanya gaya seperti ini ditarikan di tarian apa? Di tari-tari kayak gambyong. Tari gambyong. Maaf, Yogyakarta ya. Oke. Tari golek. Seperti ini. Iya. Tari golek. Oke. Ini kalau di Jogja nyekiting. Oke. Kalau di Surakarta ngiting. Beda ya. Beda sekali. Teman-teman yang nonton bisa sambil mencatat atau sambil merekam gerakan seperti ini. Siapa tahu bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, ini adalah nyekiting. Iya. Di Jogja. Oke, selanjutnya ini mudah sekali. Ibu jari menempel ini. Oh, ibu jari menempel. Iya, menempel. Kemudian tangannya harus membentuk lengkungan. Oh, tidak bisa saya. Ini rapat. Aduh, sakit sekali ini saya. Iya. Ini namanya ngerayung. Kalau di Jogja. Kalau di Jogja, gaya Yogyakarta maksudnya. Iya. Kalau di gaya Yogyakarta ini dinamakan Ngerayung. Oke. Kalau gaya Surakarta dinamakan ngeruji. Jadi kalau di gaya Surakarta namanya ngeruji. Iya. Yogyakarta ngerayung, Surakarta ngeruji. Aku sekali gitu. Emang kalau nggak kebiasaan sakit. Iya. Ini saya ketarik ini uratnya. Dia harus rapat ya. Tidak bisa ini. Oke, selanjutnya Nyempurit. Aduh, ini susah sekali itu. Jari telunjuk sama ibu jari menempel, ini jari tengah di tengah-tengah ya. Nah, punya kamu bagus sekali bentuknya. Kalau saya seperti ini jangan seperti kayak mau nyentil. Ini harus lebih nekuk. Nah, seperti ini. Pegel ya ternyata. Iya. Jadi ketarik ya, ototnya jadi pegal sekali. Kalau yang nggak kebiasaan biasanya emang sakit. Ini namanya nyempurit. Kalau gaya Jogja Surakarta sama. Oke. Gaya Yogyakarta dan gaya Surakarta namanya nyempurit. Maaf, kali ini cuma ada di Yogyakarta aja. Kalau di Surakarta nggak ada. Tidak ada. Nah, coba tolong sebutkan contoh ya tarian dari Surakarta itu tarian apa saja? Surakarta itu banyak ya. Banyak sekali. Sri Kandi Larasati. Itu gambyong itu ya. Oke, gambyong. Terus kayak yang cowok itu tari sancaya. Itu kayak Surakarta. Kalau kayak Jogja itu banyak bedoyo ada. Bedoyo. Serimpi. Serimpi. Golek.
tari golek. Kalian Oke. cowok Eko Prawiro ada. Nah, apakah di perkuliahan yang kamu jalankan ini hanya mempelajari tari dari Jawa saja? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak ya. Oke. Ada tari Bali. Tari Bali, apakah Ya. kamu bisa menari Bali? Kalau tari Bali itu identiknya dengan mata yang melotot. Ya, mata Saya saja tidak bisa ya melotot. melotot. Tapi karena saya sipit juga gak kelihatan juga. Sangat sulit seperti itu. Terus juga memakai itu apa namanya ya? Yang hiasan di kepala terus yang gede Iya, kayak oh gitu. iya. Itu Pakai juga itu. memakai. Oke, berarti susah sekali ya. Memang kesusahannya emang di tari Bali ya. Oke, Menurut ya. saya susah. Nah, kemudian untuk propertinya nih, misalnya kamu mau menarikan gambyong, Ya. misalnya diundang di hajatan orang tadi ya. Nah, propertinya itu properti dan juga kostum apakah menyiapkan sendiri atau bagaimana? Kita tinggal untuk penyiapannya ya. Kita negosiasi sama yang Negosiasi. punya hajatan. Oke. Apakah beliau menyiapkan atau dari saya seperti itu. Oke, berarti kita harus ada komunikasi dengan yang memiliki hajat. Iya. Oke, selanjutnya tadi kan belum dipraktikkan ya dengan properti seperti sampur. Iya. Jadi sampur itu sangat identik dengan penari. Oke, tentu kamu memiliki sampur yang banyak sekali di rumah. Iya. Kita akan mempraktikkan gerakan gaya Surakarta dan juga gaya Yogyakarta dengan menggunakan sampur ini. Oke, Tapi harus berdiri bagaimana? harus berdiri. Apakah ini angle kameranya bisa mensupport untuk berdiri? Bisa. Bisa? Oke. Jangan berdiri lah. Ini aja dulu. Gimana? Oh. Ini. Yang tadi nyempurit atau apa itu? Oh, yang memakai sampur Oke, ya? nah, Ini tinggal dipegang aja dari ibu jari sama ini jari tengah, megang. seperti ini. Ini kita ambilnya di pojok, Pojok. ya. Paling pojok. Nah, Kamu pojok, saya juga pojok. Seperti ini. dipegang seperti ini. Gini ya. Ingat, itu jangan sampai kayak jangan berdiri, Seperti jangan ini. lurus. Iya. Oke. Kalau untuk yang Ngeruji. iya ngerayong sama Ngerayong. ruji seperti ini. Seperti bagaimana itu? Begini. Ya, jari tengah. Gini. Iya. Gini. Ya. Saya Biasanya- biasanya seperti ini. Ya buat set. Set. Nah, saya tuh sangat penasaran. Nah, misalnya ya, kamu menarikan sebuah tarian. Nah, tadi kan gayanya yang ini, apa namanya? Nyegiting. Nyekiting. Nah, apakah selama menari ini kamu menggunakan gerakan nyekiting ini atau kamu juga menggunakan gerakan nyekiting dan juga yang lain seperti yang ruji? Nah, terus perpindahannya itu bagaimana? Tentu saja banyak yang digunakan ya, tidak cuma misal satu tarian tidak hanya cuma nyegiting saja itu tidak. Oke, Tetap ada gerakan lain, misal ini. Oke, nah itu berarti tidak memakai sampur ya atau bagaimana? Tetap Ah, memakai? tidak. Oh, Tidak. tidak. Oke. Ini biasanya gini. Ini kan yang satu nyegiting, ini ada ukelnya, Ukel namanya. namanya ukel. Oke. Terus yang di sini di depan dahi kayak seperti Coba ini. saya praktikan Nih. seperti ini. Ini ukel duluin di sini Oh. dulu, tangan kiri ya. Silau. kayak orang silau. Oke. Terus ini Gini. di samping telinga kayak ukel Gini. masuk ya. Terus nyekiting. Lupa saya. Seperti ini. Nyekitingnya ada ini naik. Gini. Nah, Oh. seperti itu. Coba kita praktikkan. Gini. Ya, seperti ini susah sekali. Susah ya? Sangat susah sekali. Nah, kemudian di gerakan ini misalnya kamu melanjutkan ke gerakan yang menggunakan sampur. Seperti apa? Misalkan yang menggunakan sampur. Contohnya. Ini misal ini ya, kita habis dari kayak ngiting, terus kita mau ubah ke ngerayung. Nah, itu yang saya bingungkan dari Dari dulu. gini. Oke. Misal gini kan, ada gerakan set, terus nah Oh, coba sekali lagi saya belum paham gitu. gini. Oke. Dari sini ya kita set. Oh, berarti dari satu gerakan ini untuk pindah ke sini cepat ya? Kita Iya. mindset kita juga harus selalu Langsung. berjalan. Nah, itu bagaimana kamu menghafalkan punya gerakan tari gambyong pas kita gini, pas kita seperti gerakan lain itu kenapa? Apakah kamu menggunakan feel dari hati kamu atau memang sudah sangat terbiasa menari?
pakai feel sih, pakai feel juga sih ya. Pakai feel juga ya tentunya. Soalnya kalau cuma menghafal kita biasanya malah lupa. Jadi saya kalau harus memakai perasaan. Iya, gitu. saja. Oke, nah satu lagi pertanyaan dari saya tentang make up. Jadi seorang penari kan tentunya juga harus memiliki make up sendiri ya. Itu. Nah, di sini sudah saya bawakan make up, tapi ini make upnya itu masih sangat minim ya, karena memang make up yang lengkap itu tertinggal di kosan. Tidak apa-apa, kita akan melihat bagaimana make up seorang penari. Dari yang paling pertama, base make upnya dulu apa? Biasanya saya pakai pelembab, tapi saya pakai seperti ini. Oke, tolong didekatkan bisa. Tender care namanya. Oke, itu tender care untuk melembabkan muka. Oke. Ya. Kemudian saya pakai foundation. Oke, jadi tetap setelah pelembab kita memakai foundation. Ya, karena ini make up penari ya, saya nggak terlalu kayak yang pakai primer, saya nggak. Karena tidak tahu primer itu. Karena kalau emang penari kan cuma berapa satu kali penampilan, cuma berapa menit itu kan. Berarti nggak tetap apa-apa. Ini foundationnya yang seperti apa? Tolong dibuka dulu. Seperti ini. apa warnanya? Oh, berarti itu foundationnya seperti diaplikasikan ke muka. Iya, langsung. Oke. Foundation penari itu sebenarnya beda ya. Oh, ini langsung bisa menutupi semua noda-noda hitam, ini jerawat-jerawat di saya. Berarti itu berbeda ya, foundation penari seperti itu. Oke, selanjutnya biasanya saya pakai bedak tabur, tapi ini nggak kebawa, ketinggalan di kos. Tidak apa-apa, karena memang kita tidak tahu ya kalau ada libur perpanjang, jadi hanya membawa peralatan yang sederhana. Selanjutnya bedak padat. Bedak padat. Oke. Jadi setelah memakai foundation kita memakai bedak padat. Iya. Selanjutnya ada beberapa eyeshadow, saya biasanya pakai Ines. Coba tolong dibuka seperti apa warna-warnanya yang ngejreng. Bisa aja. Tapi ini cuma saya bawa yang coklat. Oke, itu warna-warnanya nude ya untuk eyeshadow seperti itu. Ada yang natural. Oke, selanjutnya. Kalau untuk blush on-nya seperti ini. Oke, berarti kita tetap harus sedia blush on juga. Yes. Nah, apakah kamu juga menggunakan lensa kontak seperti itu saat kamu menari? Saya biasanya memakai untuk mempertajam. Iya. Oke. Selanjutnya apa? Bulu mata atau apa? Saja bulu mata selalu ada. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang selalu saya herankan ya, kenapa setiap penari itu memiliki tusuk konde seperti ini. Pasti seorang penari mempunyai. Nah, fungsinya ini sebagai apa? Tusuk konde memang harus benar-benar dibutuhkan. Iya, ya, itu emang setiap menari kan kita menari kan pakai hiasan kepala kayak konde gitu ya. Untuk tusuk konde ya. Sambil Jawa. Terus ini untuk apa ini sepertinya? ini namanya jepit. Oke, jepit buat bikin ini yang buat tari gambyong. Oh, seperti itu ya. Saya masih meraba-raba tari gambyong itu seperti apa. Nanti kita belajar lebih lanjut. Oke. Selanjutnya ada apa lagi? Lipstick atau? Tentu saja lipstick. Banyak sekali pasti lipstick kamu. Macam-macam warnanya juga. Betul, banyak sekali. Ini bukan endorse ya pemirsa. Iya, maaf bukan endorse. Oke. Sudah ya lipstick. Ini juga lipstick ini. Itu bukan lipstick. Saya tidak tahu. Oke. Kontur itu namanya. Ada lipstick, ada highlight, ada kontur dan sebagainya untuk menunjang kegiatan menari atau pentas menari saat praktik tugas kuliah ataupun saat ada job manggung ya. Alhamdulillah job juga berjalan dengan lancar ya. Alhamdulillah. Sekarang lagi posisi pandemi ya. Memang sebagian banyak sekali orang merasakan dampak dari virus corona ini. Semoga cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas normal secara biasa. Nah, terakhir nih, apa harapan kamu atau apa tujuan kamu setelah kamu lulus dari Universitas Negeri Yogyakarta menjadi alumni universitas besar di Yogyakarta? Harapan saya setelah saya lulus dari Universitas Negeri Yogyakarta, yang pertama saya ingin membangun membuat sanggar. Oke, jadi cita-citanya membuat sanggar pribadi saya. Oke, bagus sekali. Kemudian saya ingin masuk ke dinas. Jadi walaupun berkuliah di pendidikan seni tari, namun kamu lebih menginginkan untuk ke dinasnya kebudayaannya seperti itu. Dinas kebudayaan seperti itu.
dan membuat sanggar juga. Apakah kamu juga ingin buat sebuah les-lesan seperti itu, lesan menari atau seperti itu? Iya, itu masuk ke sanggar ya. Oh, itu masuk Namanya ke- sanggar oh, ya. Sanggar menari itu Iya. tempatnya Tempat orang les berlatih. anak menari. Oke, jadi saya sangat mensupport kamu Ifah, teman saya, seorang mahasiswa penari. Semoga sukses dan juga Amin. kuliah kamu lancar Amin. sampai kamu wisuda nanti. Semoga dipermudah dalam segala hal dan juga banyak job atau pekerjaan yang kamu Amin. terima sehingga dapat membuat kamu bersemangat untuk berkuliah, melanjutkan kuliah. Oke. Nah, tentunya kita sudah berada di penghujung acara Diary Mahasiswa. Terus saksikan Diary Mahasiswa setiap Senin sampai Jumat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat hanya di Kartika TV.